Ada sebuah fenomena terbaru atau sebuah tren yang nampaknya mencoba untuk digalakan di Indonesia ya. Dari sekian banyak program-program yang ditampilkan oleh Habib Glenn Balwi dan kelompoknya ini, kali ini berbeda. Kali ini dia tidak menggunakan talent atau eksekutor lapangan itu Habib, tidak. Ya, jadi Habib itu nggak turun tangan langsung. Jadi sekarang menggunakan tangan kanannya atau simpatisan atau para kibin-kibinnya. Ya, ini soal pameran artefak peninggalan baginda Nabi yang diadakan kemarin di Bogor ya. Ini rame. Netizen Indonesia luar biasa sekarang sudah berkesadaran tinggi ya semenjak adanya tesis Kiai Iman. Dan saya jadi membaca bahwa kenapa sih bukan Habib langsung yang turun tangan? Saya membacanya takut mungkin ya. Ini mungkin antisipasi, langkah antisipasi Habib Glenn Balwi agar meredam kecurigaan kaum muslimin yang ada di Indonesia. Bisa jadi ya, mungkin saja seperti itu. Dan kalau saya perhatikan melalui gonjang-ganjing yang ada di media sosial teman-teman, jadi saya mendapatkan kesimpulan bahwa soal eksploitasi di ruang teologis, di ruang keyakinan, maka Habib Glenn Balwi ini nggak ada tandingannya. Dimulai dari program yang ditampilkan yaitu konser sholawat, haul, ziarah kubur ya kan. Kemudian sekarang ada lagi yang terbaru ini yang mencoba untuk digalakkan programnya yaitu pameran artefak baginda Nabi yang diklaim asli teman-teman. Wah, itu nggak main-main teman-teman. Bahkan sampai ada keringat dan darah baginda Nabi selain sorban dan kemudian udang-udang kanjeng Nabi. Nah, pertanyaannya adalah emang eksploitasi apa gitu kan? Ya tentu mengeksploitasi nama besar kanjeng Nabi Muhammad, mengeksploitasi kemuliaan beliau, dan juga mengeksploitasi kecintaan, ya rasa cintanya kaum muslimin Indonesia kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Selengkapnya kita simak dulu videonya teman-teman. Kalau untuk memasuki artefak ini dikenain biaya berapa nih Pak? Tidak ada biaya sama sekali, ini gratis free untuk umum. Jadi ini juga salah satu dukungan dari Bupati Bogor beserta jajarannya ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Jadi memasuki artefak ini gratis. Pameran artefak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabat. Dan ini pameran dimulai dari tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan 18 Maret 2026. Lokasinya ada di Laga Satria atau Gelora Pakansari guys ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kami alhamdulillah bisa berkunjung ke artefak yang ada di Cibinong Pak. Ini sudah berlangsung berapa hari ini Pak? Ini dibuka kemarin hari Jumat secara resmi oleh Bapak Bupati. Nah, terus ini berlangsung nanti saya lihat info di depan sampai tanggal 18 Maret Pak ya. Kalau masyarakat ingin bertanya, ini jenisnya kayak miniatur atau seperti apa nih Pak? Jadi ini sebenarnya adalah koleksi pribadi dari almarhum Profesor Dr. Abdul Manan bin Embong, warga Malaysia. Beliau arkeolog muslim yang mengumpulkan benda-benda ini secara kurang lebih 30 tahun. Dan untuk mempertanggungjawabkannya ke publik, beliau juga sudah melakukan riset, penelitian, dan juga uji sanad yang bersambung kepada pemilik aslinya. Ya, ada beberapa yang replika. Ada beberapa yang replika. Nah, terus ini tujuan dari diadakannya artefak di lokasi dekat samping Masjid Nurul Waton ini tujuannya untuk apa nih Pak? Sebenarnya memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan, yaitu untuk meningkatkan rasa cinta, mahabbah umat Islam ini kepada nabinya. Ya, jadi selama ini kan kita hanya mengetahui pribadi Rasulullah ini dari buku-buku cerita, kisah, ceramah. Ada harapannya dengan melihat secara langsung benda-benda peninggalan beliau, ini ada edukasi khusus dan meningkatkan kualitas cinta serta mengharapkan ya keberkahan ya dari kalau kita bilang meningkatkan kualitas iman dan amal ibadah kita. Jadi tujuan ini juga selain untuk wisata religi. Pertanyaannya tuh Juga ya. ini yang mengadakan itu memiliki otoritas apa gitu terhadap benda-benda peninggalan gitu. Apalagi ini ya benda-benda bersejarah lah tentunya. Apakah punya apa sih namanya
kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi kah gitu, atau museum-museum seperti kayak Topkapi kah? Yang menarik Kayaknya kagak ini. artefak yang ada di Laga Tangkas ini Pak ya. Yang jadi apa sih namanya? Di awal guys ya, di sini ada Tadi itu yang si bapak itu juga kan nggak tahu siapa itu. ini guys ya. Apa dia arkeolog nasional? Pasukan Muhammad Al-Fatih ya, ini baju perangnya. Di sini juga Dari template apa namanya informasinya juga ini nggak meyakinkan ya. Seharusnya kan dan anak panah terdata jelas lah gitu. Tapi dari template apa sih editannya itu juga kayaknya template-template sekarang ini ini busurnya guys ya. bisa dibikin ini pakai Canva juga. Lagi ke sini lagi guys. Alah, Dan nggak sembarangan. Rasulullah SAW Apalagi dibilang ini penemuan arkeologi ya, seharusnya langsung menuju ke ya negara lah yang punya gitu kan, yang punya wewenang. di sini ada pedang Khalid bin Walid guys ya. Nah ini pedang Khalid bin Walid. Jadi guys di sini juga ada Kocak juga ya orang Indonesia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini cam Ini yang disebut mengeksploitasi nama besar Kanjeng Nabi. ke sini. Di sini ada pedang Sayyidina Rambut Husain ada, radhiyallahu anhu. sampai keringat, Sini guys. sampai kemudian darah ya, darah bekam. Nah itu darah bekam seharusnya bisa diuji tuh, Ada di tes DNA ya kan, pedang dicocokkan tuh DNA-nya dengan DNA para habib yang mengklaim sebagai keturunan baginda Nabi. Itu kan ada darahnya. ya ini kita penasaran nih guys ya. Jadi ini wadah minum ya. Ini wadah minum. Nah, di sini juga ada Hebat loh. rambut Sekelas museum nasional aja Rasulullah. ini nggak ini loh, nggak apa namanya, nggak bisa kayaknya. Museum nasional yang di dalamnya itu penanggung jawabnya adalah para arkeolog, Sorban belum tentu bisa mendatangkan artefak satu milik sebuah negara dan kemudian jenisnya seperti ini. dipertontonkan secara umum gitu. Apalagi nih Kanjeng Nabi, orang yang di Topkapi aja juga nggak sembarangan orang bisa lihat. Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sedikit Jadi ya, bisa dihitung jari. Lah ini sampai 70 lebih gitu kan sekitar 1000 di Indonesia. tahun. Jadi bukan Sekarang gini deh, kita lihat ya, sorban ini Syekh dari Arab Saudi sendiri tentang peninggalan dan ke baginda Nabi yang diklaim itu sebagai peninggalan aslinya gitu kan. Kita simak ada biar nggak dibego-begoin terus loh. dan like artifacts or things of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. I've seen this. They have the slipper, the stick, the whatever, the turban of the Prophet. All this is fake. Through wars and fitan that happened in Islamic history, everything was lost. All of the Prophet's belongings got lost. So there is no correct narration that we have anything of the Prophet alayhi salatu wasallam. No slipper, no stick, nothing. So going to these places and seeking barakah in such manner from these things is impermissible because it's not authentic. It's not authentic. Wallahu ta'ala. Ya, nggak ada. Orang baginda Nabi juga bersabda, taraktu amrain. Ya, baginda Nabi itu tinggalkan dua, Quran dan Sunnah. Udah. Ntar dibilang, wah dasar Wahabi, bodoh amat. Mau dibilang Wahabi kayak apaan kayak, ya dusta. Dan ini teman-teman, sebelum pameran kemarin juga, sebelumnya udah ada itu, ya, di daerah apa ya, di daerah apa, Pontianak ya, di daerah Pontianak nih, kita lihat. Dan yang masih meragukan keaslian tidak keasliannya, datang dulu ke sini. Suruh datang dulu. Mengajak kepada antum semua, ayo hadirilah artefak peninggalan Nabi Muhammad SAW, barang-barang yang pernah bersentuhan dengan Rasulullah. Mumpung datang di PCC Kota Pontianak, kota yang kita cintai ini. Saya baru pulang umroh tanggal 19 Oktober kemarin. Di Madinah kita masuk ke museum-museum, tidak ada artefak seperti ini. Di Madinah nggak ada ya artefak-artefak seperti itu katanya. Di Madinah loh.
Kita Oke, masuk ke terus? musim wahyu, musim di Mekah Al-Mukarramah, tidak ada barang-barang seperti ini. Tapi pada hari ini, subhanallah, didatangkan kembali. Dan tidak lama lagi akan Ya di sini letak kebodohannya ya. Di Madinah ya, di Mekah itu nggak ada artefak yang mereka pertontonkan itu, pertunjukan itu ya. Tapi di sini di apa mereka punya gitu loh. Coba logikanya di mana? Kenapa di Mekah nggak ada, di Madinah nggak ada? Ya memang kagak ada gitu loh. Itu mah diada-adakan, dibuat-buat. Ya. Dia belusukan ke museum-museum yang ada di Mekah, di Madinah, nggak ditemukan artefak seperti ini katanya. Tapi di sini di Pontianak ada katanya. Gila. Nabi Muhammad yang mana ini yang dimaksud? buat museum di Jakarta. Kalau sudah dipatenkan di Jakarta, maka barang-barang ini tidak akan lagi dibawa keliling. Oleh karena itu, Makanya nafsu banget kan. bukankah kita akan Anies nanti jadi. mengharapkan syafaat Nabi kita Sayyidina Muhammad kelak yaumil qiyamah? Lalu bagaimana Apa hubungannya kita bisa syafaat mendapatkan sama syafaat Nabi artefak? kalau barang-barang yang bersentuhan dengan Nabi aja kita tidak? Kita dapat syafaat itu kalau kita ya, Wallahi, demi mengikuti Allah, ajaran 100 beliau. rupiah, 100.000 rupiah, Ya, 50.000 rupiah, melihat bahkan untuk artefak, pelajar 25.000 nggak rupiah, nyambung. tidak membuat kita miskin untuk kita keluarkan mendatangi artefak di PCC ini. Bismillah, ayo saya ajak antum, saya ajak semua kaum muslimin kaum muslimat untuk melihat pameran ini dari tanggal 4 sampai tanggal Ujung-ujungannya 11 apa? November. Dan yang masih meragukan Tuh. keaslian tidak keasliannya, datang dulu ke sini. Nanti akan kita jelaskan semua. Insya Allah, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima kebenaran yang datang. Khususnya yaitu 100.000 rupiah, 50.000 rupiah, 25.000 rupiah untuk pelajar tidak membuat miskin. Ujung-ujungnya apa? Dede, duit. Ya Allah, ya. Makanya soal mengeksploitasi ini gerombolan mereka nggak ada lawan, teman-teman. Ya. Terus mau sampai kapan pertanyaannya? Ya, umat Islam kita ini dibodoh-bodohin kayak gini dan kita diam gitu melihat pembodohan seperti ini. Ya. Ya ini udah jelas ya, sebuah program atau sebuah tren yang mencoba untuk digalakkan sebagai cabang lah ya, cabang UMKM baru atau apapun itu ya namanya istilahnya. Yang jelas di situ memang ada unsur uang, kemudian ada upaya untuk mencari pengikut gitu loh, mempengaruhi kaum muslimin yang masih belum sadar gitu. Tapi alhamdulillah sekarang era digital, kemudian dampak luar biasaan dari tesis Kiai Haji Ahmad bin Usman Al-Bantani kemarin juga pameran yang ada di di Bogor itu sepi ya, sepi peminat ya. Jadi hal-hal semacam ini jangan dipercaya. Ini sebuah pembodohan ya, manipulasi dari Habib Klen Ba'alwi dan gerombolannya, teman-teman. Mungkin video ini sedikit bermanfaat. Khutbah sopa wada makadar hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.